Kebutuhan mahasiswa IPB di kampus Dramaga untuk mengisi perut kerap kali bergantung dengan pedagang sekitar kampus di daerah Babakan. Semua mahasiswa punya pilihan andalannya masing-masing, mulai dari harga, rasa, jarak, kebersihan, dan porsi menjadi pertimbangan mahasiswa untuk memilih. Namun, semenjak keputusan rektor 1 tahun yang lalu, mahasiswa IPB melaksanakan kegiatan perkuliahan secara daring. Dampak dari kegiatan daring ini dirasakan pedagang di sekitar kampus. Pemasukan yang menurun menyebabkan beberapa pedagang harus menggulung tikar. Kali ini kami berkesempatan untuk meliput kondisi pedagang di daerah Babakan untuk mengisi rindu teman-teman dari cita rasa dan kenangan jajanan kita. Gue Sania dari Kementerian DKV. Dan gue Randy dari Kementerian SMK. Kami dari BEM KMBB Kabinet Zilenial. Inilah Kuliner Babakan. Babakan merupakan desa dalam Kabupaten Bogor yang juga menjadi salah satu lokasi kampus Institut Pertanian Bogor. Jalan sekitar kampus menjadi tempat andalan mahasiswa IPB dalam mencari berbagai keperluan, termasuk santapan. Salah satu jalan yang ramai dikunjungi mahasiswa adalah Jalan Babakan Raya atau akrab dikenal Bara. Banyak pilihan kuliner yang tersedia untuk mahasiswa di Bara, mulai dari jajanan ringan hingga makanan berat tersedia. Berbagai selera dapat terpenuhi dengan menyesuaikan kantong mahasiswa. Kami juga berkesempatan untuk menanyakan beberapa mahasiswa untuk menceritakan kesukaan kuliner mereka. Kalau di sekitaran IPB biasanya lo suka makan di mana sih? Kalau gue sendiri, IPB itu kan luas ya, dan biasanya gue sering ngambil makan atau nyari makan itu di sekitaran Bara ya, Babakan Raya. Gue sih lebih suka yang ringan-ringan gitu kayak Cikenti ya. Saya sih lebih sering di Alvin Jaya, lebih tepatnya di Babakan Tengah gitu. Kenapa sih lo suka makan di situ? Karena gue lebih suka makan makanan yang simple ya. Jadi kan di Cikenti cuman nasi sama ayam doang, jadi lebih simple dan lebih cepat makannya gitu. Terus gue lebih suka nyari makan makanan yang pedas, dan di Cikenti itu ada sambalnya yang lumayan pedas. Ya di antara makanan lain lebih pedas Cikenti sih menurut gue. Ya selain karena memang akses ke IPB pulang perginya juga lewat Alvin Jaya, dan juga Alvin Jaya kan emang warteg gitu. Jadi lebih mengingatkan suasana rumah gitu, bahwa lauk pauknya itu emang seperti di rumah dan juga lebih murah juga sih. Selama pandemi, perbedaan apa sih yang lo rasain dari segi kulineran di sekitar IPB? Yang pertama kalau menurut gue itu gak banyak sih, cuman ada beberapa tempat yang tutup ya karena mungkin terkendala keuangan juga, jadi ada yang tutup. Terus juga mungkin ada beberapa usaha makanan baru yang baru dibuka gitu. Mungkin segitu sih yang menurut gue, yang gue tahu. Ya perubahan sih ada, seperti contohnya emang warung-warung itu tutupnya agak lebih awal, dan juga emang sebelum pandemi dengan sesudah pandemi itu warung-warung itu kadang beda. Misalkan yang warung A sebelum pandemi jual apa, dan setelah pandemi itu menjadi pemiliknya beda gitu, menjadi jualan apa gitu. Kita sekarang udah sampai di Babakan Raya. Bener banget, dan Babakan Raya itu merupakan daerah sekitar IPB yang banyak banget kulineran kak, dimulai dari jajanan gorengan, warkop, warteg. Dan mau tahu lebih lanjut? Yuk langsung aja ikutin kita. Oke, sekarang gue udah ada di jajanan yang rame banget, yang sering jadi tempat jajan anak-anak mahasiswa IPB, yaitu tahu Bang Jack yang ada di Bara. Langsung aja kita datangin di Bang Jacknya, kita tanya-tanya. Oke, halo selamat malam Bang Jack. Oke, Bang izin bertanya ya sedikit ya mengenai penjualan sejauh ini. Oke nih Bang Jack, udah berapa lama sih jualan tahu ini? Tahun ini sekitar tanggal udah angkatan 12 pertama rujak, kedua tanggal ini sekitar 10 tahun.
Oke, berarti mungkin udah 10 tahun kurang lebih ya Bang ya. Nah, selanjutnya biasanya jam-jam rame pembeli itu biasanya jam berapa atau ada jam khusus nggak misalnya? Ada sih, kadang jam 4, kadang-kadang jam 12-an lah. Berarti sore ya Bang ya lebih ramenya. Nah, Berapa? oke, biasanya setiap hari itu ada berapa jumlahnya yang dijual nih? Sehari sekitar 1.500. 1.500 ya. Nah, kalau ngomongin masa pandemi, jumlah penjualan sebelum pandemi dan sesudah pandemi saat ini itu ada perbedaan nggak? Ada perbedaan, sekarang jauh. Sudah kalau masuk sekitar 2.500. Oke, berarti kalau kami 2.500 ya. Oke, ya udah. Mungkin Bang Jack terima kasih buat wawancaranya ya. Sekarang kita ada di depan salah satu jajanan yang lumayan terkenal nih di IPB, Taslok Cinta. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Abang dari udah berapa lama nih di sini? Nggak usah pakai kacamata. Udah 8 tahunan. Oh, 8 tahunan. Iya. Kalau ramenya biasa jam berapa nih bang? Kalau sekarang ada istilah ramai semenjak COVID. Oh. Dia sendiri nih udah kayak ini. Ini masih mending ini semenjak bulan ini. Kalau bulan-bulan kemarin ini ya lebih parah dari gini. Berarti berdampak banget nih ya pandemi. Sangat. Oke, sekarang gua udah di tempat makan yang rame banget dikunjungi mahasiswa IPB, namanya Alvin Jaya, adanya di Babakan Tengah. Nah, oke, kita langsung aja datengin dan kita tanya-tanya Bapak di dalam. Boleh dengan Bapak siapa? Bapak Sartono. Bapak Sartono. Oke Pak, mau tanya dikit nih Pak. Nah, awal mula berdirinya Alvin Jaya tuh sejak kapan sih Pak? Dari Januari 2002. Oh, dari 2002, cukup lama juga ya Pak ya. Nah, biasanya nih Pak, kalau dari dulu ini kan penjualan makannya itu apa aja biasanya? Ya dari produk ini makanan ayam, ikan, tempe tahu, model sayur-sayuran gitu tumis. Jadi untuk makanan anak-anak mahasiswa juga ya mungkin ya Pak? Untuk ke makanan sehari-hari Nah, biasanya jam ramainya tuh jam berapa Pak biasanya? pagi sama ya jam makan. Jam makan ya, kayak siang mungkin ya Pak jam siang, 12. sore. Tapi kalau malam gini, tengah malam misalnya kalau lagi suka dia nongkrong nggak Pak? Enggak ada. Dia paling makan-makan itu yang pulangnya misalkan mahasiswa yang pulangnya rada telat udah makan. Nah, Alvin Jaya sendiri ini Pak 24 jam atau ada jam kerjanya sendiri? Sampai jam 8:30 Pagi sampai? dari pagi jam 6 atau kan jam 6 ya sampai jam 8 lah. Cukup lama juga ya Pak ya? Nah, Bapak, mungkin kan kita sekarang ada di masa pandemi ya Pak ya. Nah, ada perbedaan nggak sih Pak kayak dari kemarin sebelum pandemi sama sekarang dari pengunjungnya misalnya atau frekuensi penjualannya mungkin? Ada pengaruh, jadi hilang 50% 50%. ya waktu pandemi. Tapi kalau sekarang kan udah mulai ada ini ya peningkatan, udah mulai ada berjalan normal. Udah berjalan normal lagi ya Pak ya. Nah, oke, mungkin Bapak terima kasih, sekian wawancaranya Pak. Terima kasih. Oke, sekarang gue udah ada di salah satu warkop yang ramai banget dikunjungi oleh mahasiswa IPB tentunya dari pagi sampai malam, yaitu warkop HS yang ada di Babakan Tengah. Langsung aja yuk kita kepoin ke dalam. Oke Mas, boleh dikenalin Mas dengan siapa? Dengan Mas Dede Rohman. Oh, Mas Dede Rohman ya, dari warkop HS. Iya. Oke nih Mas, kita mau tanya dikit tentang warkop HS ya. Iya. Nah, kita mau tanya Mas, sejak kapan sih warkop HS itu ada? Ada 4 tahun ke belakang. 4 tahun ke belakang, udah cukup lama juga ya. Iya. Nah, biasanya waktu-waktu atau jam-jam yang ramainya tuh jam berapa sih Mas? Setelah maghrib di sini sampai jam 12 malam. Oke, sampai jam 12 malam. Nah, HS sendiri tuh buka dan tutup jam berapa? Non-stop sih kalau kita. Oh, non-stop. Iya. Jadi rolling ya. Iya. Berarti
tukeran juga ya Mas ya? ganti shift. Ganti shift gitu. Oke. Nah, mau tanya nih Mas, kan kita ada di pandemi ya Mas ya. Iya. Nah, ada perbedaan nggak sebelum pandemi dan sekarang di sesi penjualannya gitu? Ada, ya berpengaruh banget lah. Berpengaruh banget ya. Iya. Nah, mungkin kalau ditaksir sebelumnya perbedaannya berapa ditaksir? Ya hampir 50%. Hampir 50% ya Mas ya. Lebih. Nah, tapi mungkin dibanding tahun kemarin sama tahun ini udah ada perubahan atau masih sama? Tapi udah agak lumayan kalau tahun sekarang dibanding tahun lalu. Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nah, kita udah ke beberapa tempat kulineran nih sekitar IPB. Boleh dong teman-teman tulisin rekomendasi kalian di kolom komentar ya. Nah, benar banget, tulis di kolom komentar ya. Demikian Explore Kuliner kita kali ini. Gue Sania. Dan gue Randy. Sampai jumpa.